Selamat pagi, Bapak dan Ibu, orang tua, siswa SMA Taruna Bumi Katulistiwa, Bapak dan Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, dan semua peserta seminar hari ini. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Fidelis Warubu. Saya bekerja di Education Training and Consulting di Jakarta. Bapak dan Ibu, saya izin untuk share screen supaya langsung bisa saya jelaskan hasil psikotes putra-putri kita. Nah, Bapak dan Ibu, psikotes yang kita laksanakan untuk siswa-siswa eh, SMA Taruna Bumi Katulistiwa Pontianak itu menyangkut apa sebenarnya talenta bawaannya. Itu yang paling pertama. Lalu yang kedua kita bahas juga bagaimana kemampuan intelektualnya dan bagaimana ketahanan mentalnya, adversity question, serta ada juga di dalam laporan itu juga kecerdasan emosinya. Jadi ini merupakan hasil yang lengkap. Baik, Bapak dan Ibu, saya sendiri mau perkenalkan diri tadi secara singkat di awal. Saya sendiri adalah Fidelis Warubu, bekerja di Education Training Consulting di Jakarta. Saya mantan dosen di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara dan saya juga lulusan Unika Santo Thomas, lulusan Fakultas Filsafat Unika Santo Thomas Medan tahun 1990 dan saya mendapat beasiswa untuk belajar ilmu psikologi, khususnya formasi kepribadian di Universitas Salesiana Roma, Italia. Saya selesai S1, Bachelor in Science of Education tahun 1994. Kemudian saya lanjut ke Master in Science of Education S2 selesai tahun 1996. Seperti biasa, kalau sudah selesai di bidang psikologi, formasi kepribadian, mesti mengambil profesi. Tapi di sana dibagi dua, ada profesi psikolog klinis, itu ada 2 tahun, ada profesi psikologi pendidikan atau psikologi keluarga, macam itu, wajib mengambil sertifikasi keahlian. Nah, saya mengambil sertifikat formasi kepribadian bagi para formator. Ini selama 1 tahun, selesai 197. Beberapa yang lain tidak perlu, yang mungkin perlu adalah sertifikasi MBTI, saya ambil dari CPP California tahun 2006. Dan itu saja mungkin yang perlu. Baik, Bapak dan Ibu, kita langsung buka psikotes anak-anak kita. Kita melihat di situ ada di halaman 3 itu ada map talentanya. Bapak dan Ibu lihat map talentanya itu di halaman 3. Nah, di situ Bapak dan Ibu lihat ini misalnya ada 16 map talenta bawaan itu yang nomor putra-putri kita otomatis hilang nomornya. Misalnya di peta bakat ini Fidelis Warubu ditulis di bawah namanya itu The Mechanic, itu hilang. Nomor 5 lalu diganti dengan The Mechanic. Bapak dan Ibu temukan ini di halaman 3. Sesudah daftar isi yang ada di situ itu ya. Itu dari 16. Lalu tandai Bapak Ibu karena ini yang akan saya jelaskan. Jadi seluruh umat manusia itu sudah dipetakan bakat bawaannya dibagi atas 16. Nah, putra-putri kita ada di salah satunya. Nah, misalnya kalau dia di nomor 10, hilang nomor 10-nya lalu diganti dengan kata gelarnya the most generous. Kalau nomor 1, hilang nomor satunya diganti dengan the most responsible. Baik, begitu Bapak Ibu. Lalu saya jelaskan sekarang mengenai talenta bawaan ini. Setiap orang lahir ke dunia ini, di dalam dirinya sudah membawa kemampuan yang nanti kalau berkembang itu menentukan perilakunya,
keputusan-keputusannya, gaya hidupnya. Nah, talenta itu berakar dia pada kemampuan kita untuk berpikir. Jadi kita sudah mempunyai potensi itu. Bayi lahir, dia sudah mempunyai kemampuan berpikir, tetapi tentu waktu masih dia bayi belum berfungsi secara eh, penuh. Nanti di usia 11 tahun akhir itu kemampuan berpikir ini berfungsi secara penuh. Nah, kemampuan yang kedua, yang bawaan adalah kita mempunyai kemampuan untuk merasa. Itu kemampuan emosi. Bayi sudah mempunyai kemampuan merasa. Tetapi waktu dia menangis bukan karena dia merasa sedih, ya kan? Tetapi itu karena lewat udara di pertama kali di hidungnya. Tetapi dia punya potensi untuk merasa. Nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia mulai menunjukkan emosinya, ya kan? Berarti ada kemampuan merasa. Dan yang ketiga, kita semua mempunyai kemampuan psikomotor atau kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan tujuan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Jadi itu namanya psikomotor. Nah, dari ketiga unsur-unsur ini, berpikir, merasa, berperilaku, ditentukanlah ada 16 peta bakat bawaan umat manusia. Yang tadi yang saya tunjukkan. Nah, berarti kalau orang bekerja sesuai dengan potensi bawaannya, maka dia seolah-olah tidak bekerja. Sehingga dia merasa puas, penuh gairah, dan itulah yang kita sebut orang itu menemukan passionnya. Berarti dia akan mencapai best performance kemampuannya. Nah, maka itu dicarilah bakat dan kemudian berdasarkan bakat bawaan ini nanti orang dibuat bekerja. Direkomendasikan untuk bekerja apa. Nah, bakat bawaan ini berdasar dia pada genetik. Jadi Pak bayi itu membawa kode-kode instruksi yang membangun seluruh dirinya, termasuk warna bola matanya, bentuk hidungnya, tekstur rambutnya, semua sifat-sifat ini ditentukan secara bawaan. Makanya kalau misalnya ayahnya dan ibunya keriting, ya mustahil anaknya rambutnya lurus, ya kan? Karena genetik itu dibawa oleh faktor-faktor bawaan tadi ini, genetik, yang menentukan tekstur rambutnya. Nah, ini yang kita sebut faktor bawaan ini bersifat permanen, berdasar dia pada DNA, dan ini merupakan faktor turunan. Berarti kalau Bapak dan Ibu membaca hasil psikotes putra-putri Bapak dan Ibu yang ada sekarang ini, itu ada sifat-sifat, ada kekuatan, ada kelemahan yang kadang-kadang kita temukan, ini persis sifat papanya. Oh, ini persis sifat mamanya. Nah, kalau sudah begitu, Bapak Ibu, berarti putra-putri Bapak dan Ibu yang sekarang itu merupakan putri putra Bapak dan Ibu yang sah. Tetapi kalau misalnya dibaca hasil psikotesnya, tidak ada pada papanya, tidak ada pada mamanya. Berarti perlu nanti diperiksa genetiknya, DNA-nya. Jangan-jangan tertukar dulu waktu di rumah sakit. Bapak dan Ibu, tidak usah khawatir. Kalau tidak ada di papa dan di mamanya, mungkin ada di opa omanya dari garis papa atau opa omanya dari garis mama. Nah, tes ini fokus pada faktor-faktor bawaan itu tadi yang merupakan sifat permanen. Itu tes ini kita. Nah, kepribadian manusia itu tidak melulu faktor bawaan yang mempengaruhinya. Tentu dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lingkungan. Misalnya, anak itu dibesarkan dalam keluarga. Tentu nilai-nilai dalam keluarga itu ikut juga membentuk cara berpikir, cara merasa, dan cara berperilaku putra-putri kita. Kemudian belajar dalam budaya tertentu. Nah, budaya itu juga budaya sekolah,
Misalnya mereka tinggal di asrama sekarang ini, budaya di dalam proses mereka berinteraksi dengan teman-temannya, itu juga pendidikan pelatihan yang dibuat nanti yang mereka akan ikuti, ikut serta membentuk cara dia berpikir, mindsetnya, cara dia merasa, emosinya, dan cara dia berperilaku. Jadi, tapi faktor lingkungan ini tidak kita masukkan dalam tes ini. Berarti kita fokus di dalam tes kita ini adalah faktor bawaan. Nah, Bapak dan Ibu bertanya, apa faktor bawaan itu? Faktor bawaan itu, Bapak Ibu, dimiliki oleh semua makhluk hidup. Misalnya burung. Burung itu waktu menetas, dia juga sudah membawa faktor bawaan, kecenderungan bawaan. Nanti kecenderungan bawaan ini akan muncul ketika burung itu mulai bertelur. Ketika mulai dia bertelur, dia akan mencari ranting-ranting, daun-daun, dia akan cari dan dia akan temukan untuk dia buat menjadi sarangnya. Dan dia tahu bagaimana mengunci apa ini namanya itu ranting-ranting itu sehingga terbentuk sarangnya seperti ini. Iya, ini daun-daun ini. Ini sudah dicoba oleh para ilmuwan. Ternyata tidak bisa para ilmuwan membuat seperti eh, burung apa itu sarang burung-burung ini. Nah, dari mana kemampuan, kecerdasan membuat sarang-sarang yang sangat rumit dan sangat luar biasa ini? Itu ada dalam faktor kecenderungan bawaannya. Nah, dia aktif ketika usia tertentu. Nah, demikianlah faktor bawaan putra-putri kita itu sudah aktif secara penuh pada usia akhir 11 tahun. Berarti kalau sudah 12 tahun, sudah aktif secara maksimal. Berarti kalau mereka seperti sekarang sudah SMA, pasti sudah aktif semua kemampuannya. Jadi bisa kita lihat apa sih sebenarnya bakat bawaannya. Nah, bakat bawaan itu seperti tadi saya katakan, ada di halaman 3. Bapak dan Ibu bisa lihat, misalnya anak itu ada namanya Fidelis Waruhu, lalu di bawahnya The Mechanic. Nah, itu ada 16 petanya, lalu ada peta The Mechanic di nomor 5. Hilang nomornya, lalu diganti gelarnya. Nah, di situ ada di halaman 3 keterangan tanggal berapa mereka mengikuti tes, 1 Juli yang lalu, kemudian berapa persen konsistensinya. Itu ada 80% misalnya. Kalau tingkat konsistensinya 80%, 90%, 100%, berarti kalau Bapak dan Ibu membaca semua hasil psikotes itu menggambarkan sebagian besar anaknya. Berarti cukup akurat, ya kan? Karena anak menjawab sesuai dengan dirinya sendiri. Tetapi kalau misalnya 75%, berarti di bawah 80%, berarti ada 25% yang mungkin tidak sesuai. Jadi nanti Bapak dan Ibu perlu membaca dan mengambil yang sesuai saja. Jadi tidak perlu Bapak dan Ibu mengatakan, oh ini kurang akurat. Tidak apa-apa. Karena 75% masih ada yang menggambarkan diri anak itu. Ya kan? Dan kalau 60% berarti ada semakin banyak yang tidak sesuai. Ada 40% tidak sesuai. Berarti nanti Bapak dan Ibu membaca psikotes ini lalu hanya mengambil bagian yang sesuai saja. Nanti saya berikan pada presentasi akhir. Nah, ingat Bapak dan Ibu, mengapa konsistensi ini penting? Karena ini yang menentukan akurasinya psikotes. Dari mana konsistensi ini diukur? Ini diukur dari cara anak menjawab. Jadi ini pertanyaan yang sama ditanya sebanyak 5 serial. Jadi ada 5 serial apanya. Satu serial itu kira-kira ada yang 40 soal, ada 60, ada 92. Jadi ada beda-beda soalnya. Tapi ada 5 kali ditanya yang sama. Nah, kalau misalnya anak itu ditanya, apakah Anda itu A suka ngobrol, B suka diam? Dia jawab, saya suka diam. Padahal dia sebenarnya suka ngobrol. Tapi karena sering dimarahi atau sering dikomentari bahwa dia banyak ngobrol, jadi dia anggap ngobrol itu tidak baik. Yang baik itu diam. Sebaliknya, orang yang selalu diam,
Selalu dikatakan dan dikritik, kamu diam terus. Pakai mulutmu, sudah dikasih Tuhan mulut. Ayo pakai. Lalu waktu ada pertanyaan itu, apakah Anda A suka ngobrol, B suka diam? Dia bilang suka ngobrol. Berarti orang itu di dalam memilih tes ini, dalam mengikuti psikotesnya, bisa bisa jadi tidak memilih diri aktualnya, tetapi lebih memilih diri yang dicita-citakannya, diri idealnya. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang dia konsisten, kadang-kadang tidak konsisten. Nah, tetapi kalau orang konsisten 80%, berarti rata-rata yang dia pilih itu adalah diri aktualnya. Maka psikotes lebih banyak menggambarkan dirinya. Itu kira-kira cara membaca konsistensi ini, Bapak Ibu. Bukan berarti anak tidak jujur, tetapi dia sedikit memperbaiki citra dirinya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, ada eh, 16 tipe bawaan dan setiap tipe ini mempunyai pengertian-pengertian atau karakter-karakter dan sifat-sifatnya. Ini yang saya jelaskan dan Bapak dan Ibu nanti tolong sesudah nanti didengar, dicek benar enggak putra-putri Bapak dan Ibu ada di situ. Karena tadi itu kalau konsistensinya hanya 80%, berarti masih 20% sebenarnya yang perlu di adjust. Untuk itu Bapak dan Ibu bagus ikut seminar ini. Nah, sekarang prinsip yang pertama. 16 tema bakat ini sudah merupakan tema bakat yang diakui secara internasional dan dipakai di perusahaan-perusahaan besar. Dan kalau putra-putri kita nanti belajar di luar negeri, termasuk di Jepang, di Korea, di Cina, atau di Amerika Serikat, atau di Eropa, maka nanti kalau mereka ragu-ragu mengenai tesnya akan dites oleh universitas apa bakatnya. Dan tes inilah yang nanti akan digunakan sebagai tema bakatnya untuk menentukan tema bakatnya. Nah, untuk itu kita lihat apa saja sih yang bisa kita melihat dari tema bakat itu. Ingat di halaman 3 ini tadi sudah ada di putra-putri kita, sudah dipetakan yang mana peta bakatnya. Nah, barisan pertama berarti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan barisan kedua merupakan orang-orang yang energinya terarah ke dalam. Itu ke dalam itu dalam bahasa Latin disebut intro, mengarah itu version. Berarti introvert. Nah, berarti ini energi orang ini mengarah ke dalam. Karena dia mengarah ke dalam, maka orang ini cenderung sebelum ngomong, dia berpikir dulu. Maka agak lambat dia dalam bicara. Karena energinya lebih ke dalam, maka dia maksimal menggunakan potensi dirinya kalau dibiarkan dulu dia sendirian untuk berpikir dulu. Maka ciri-ciri orang ini agak pendiam. Atau kalau mereka ada di situasi baru, mereka tidak mengenal orang-orang itu, maka mereka cenderung mengobservasi dulu. Baru nanti kalau mereka sudah merasa nyaman, barulah mereka apa namanya ini ngomong. Berarti orang-orang ini disebut introvert. Nanti kita akan melihat mengapa penting untuk menentukan putra-putri kita masuk introvert atau ekstrovert. Nah, yang nomor 9 sampai 12 dan 13 sampai dengan 16 ini adalah orang-orang yang energinya mengarah keluar. Keluar itu dalam bahasa Latin ekstro dan mengarah itu version, berarti ekstrovert. Nah, berarti orang-orang ini akan maksimal dia bisa gunakan kemampuan berpikirnya, kemampuan merasanya, kemampuan dia berperilaku, kalau dia bisa mengarahkan perhatiannya keluar. Berarti ngomong ke orang lain. Berarti bicara. Nah, maka orang-orang ini cenderung suka ngomong karena ketika mereka ngomong itu, pada saat itulah mereka ikut berpikir. Jadi kalau mereka tidak ngomong, mungkin susah mereka berpikir. Nah, itu kira-kira. Oke. Bapak dan Ibu ada hukum internasional.
Semakin introvert itu mengarah ke kanan, semakin introvert. Berarti di barisan pertama itu yang paling introvert adalah nomor 4 dan nomor 3. Orang-orang ini biasanya kalau tidak disapa tidak ngomong. Kalau disapa sangat jawabannya itu sangat singkat. Ditanya, sudah makan? Dijawab, "Hmm." Jadi tidak banyak ngomongnya. Ini yang paling introvert. Di barisan kedua, yang paling introvert nomor 8 dan nomor 7. Nomor 8 ini juga sama. Kalau disapa misalnya, selamat pagi, pagi. Itu jawabannya. Nah, nah banyak apa? Dan kadang-kadang tidak merasa butuh untuk menyapa orang. Nah, itu ciri-ciri dari orang-orang yang ada yang ekstrim. Nah, saya kebetulan ada di nomor 7 juga. Jadi saya termasuk introvert. Makanya Bapak dan Ibu kalau melihat cara saya ngomong, itu saya pikir dulu baru ngomong. Jadi saya di nomor 7 ini. Begitu Bapak Ibu. Nah, berarti introvert itu ada dua baris Bapak Ibu. Nanti kita akan menentukan bagaimana Bapak dan Ibu tahu bahwa introvert putra-putri Bapak dan Ibu ada di barisan pertama atau barisan kedua. Itu kita mesti validasi maksudnya. Jadi sudah ada kotaknya tadi lalu kita validasi. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ekstrovert juga ada hukum internasionalnya. Semakin dia ke kiri, semakin ekstrovert. Berarti di barisan tiga ini, yang paling ekstrovert adalah nomor 9 dan 10. Makanya diberi gelarnya The Marketer, ahli mempengaruhi orang. Ngobrol. Jadi kalau dia sudah datang ke rumah Bapak dan Ibu, dia baru pulang kalau Bapak dan Ibu sudah beli polis. Dia pokoknya dia katakan segala macam ya kan. Nah ini paling ekstrovert. Tidak bisa diam. Jadi kalau ada dua orang di satu bangku, duduk nomor 10, the most generous, dan nomor 11, the most optimistic, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ribut satu kelas. Karena ini orang suka ngomong. Ya, apalagi kalau gurunya juga ekstrovert. Waduh, meriah sekali kelasnya. Terganggu kelas sebelah. Ya kan? Nah, di barisan keempat, yang paling ekstrovert adalah nomor 13. Makanya diberi gelarnya hard charging. Berarti baterainya tidak pernah low bat. Ya kan? Tercas secara keras, ya kan? Hard charging. Dan yang paling ekstrovert kemudian adalah nomor 14. Nah, Bapak dan Ibu sekarang, anak-anak ekstrovert itu biasanya cepat bersosialisasi, suka ngomong, dan karena ini bawaan, maka ini kecenderungan ini akan ada terus sampai akhir hayat. Jadi misalnya seperti saya introvert, bisa saya latih tidak sisi ekstrovert saya? Bisa. Tetapi tetap saya lebih maksimal kalau saya dibiarkan dulu sendiri untuk berpikir, baru nanti ngomong. Nah, itu introvert. Sedangkan yang ekstrovert, dia maksimal menggunakan kemampuannya kalau dia itu dibiarkan bisa berdiskusi, bisa ngobrol dulu dengan orang lain. Itu bedanya. Itu. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu harus memastikan dulu putra-putri kita itu benar masuk di barisan pertama, barisan kedua, berarti introvert, atau barisan tiga, barisan keempat, ekstrovert. Mengapa ini penting? Ini penting sekali di dalam menentukan nanti spesialisasi di dalam pekerjaannya. Misalnya, kalau mereka mengambil kedokteran, nanti kan ada spesialis, dokter bedah jantung, dokter bedah tulang, atau dokter anak, atau dokter kecantikan. Misalnya ada spesialis begitu. Maka yang paling cocok mengambil spesialis dokter bedah jantung sama bedah tulang adalah yang introvert. Mengapa? Karena bedah jantung dan bedah tulang itu bisa butuh 5 sampai 8 jam. Kadang-kadang 10 jam juga ada. Ya kan? Yang ekstrim ya. Berarti semakin mereka sendiri, semakin mereka berkonsentrasi. Itu cocok. Sedangkan kalau yang ekstrovert, sudah diuji coba, kemampuan mereka itu bertahan untuk fokus, artinya berada dalam kesendirian, hanya 30 menit. Sesudah 30 menit, itu mulai tidak merasa nyaman. Otaknya mulai seperti stuck.
Maka bayangkan itu kalau itu mengambil dokter bedah tulang. Kan bedah tulang itu kan, atau bedah jantung. Baru dia buka, sudah karena rumit, itu sudah setengah jam. Ya kan baru selesai dibuka, terjadi pendarahan dan seterusnya. Sudah mulai dia pening. Lalu dia bilang kepada teman-temannya, kalian teruskan ya. Saya pergi minum kopi sebentar. Nah, kan itu bahaya. Maka kalau dia mengambil ekstrovert, mengambil nanti spesialis, cocoklah dokter anak. Dokter anak paling 1 menit, 2 menit, 3 menit sudah tukar lagi anak berikutnya. Jadi dia cepat, banyak komunikasi dengan orang lain. Atau dokter spesialis kecantikan yang nanti banyak memberikan seminar-seminar di televisi. Yang introvert biasanya tidak mereka memberikan seminar. Memberi seminar tapi mungkin sangat di spesialisnya. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau ekonomi, sama juga. Kalau akuntansi dan finance perpajakan, ya cocok diambil oleh introvert. Jangan ekstrovert. Karena ekstrovert nanti kalau dia di situ salah-salah angkanya. Karena ketika dia menulis angka, mulai menulis lewat temannya, dia ngobrol dulu. Bagaimana ini film tadi malam bagaimana? Nah, pulang ke sini, yang mana tadi mau diisi ini? Berarti kalau dia ekstrovert, cocok ambil sales, management, atau marketing. Atau bisnis entrepreneur. Yang jalan ke sana, ngomong ke orang, bagaimana negosiasi, bagaimana itu. Kalau introvert, pekerjaan ini penderitaan bagi mereka. Karena mereka tidak tahu bagaimana ngomong ke orang baru itu, ya kan? Nah, ekstrovert di situ jagonya. Berarti ekonomi, akuntansi, masuk stan, berarti itu introvert. Paling cocok. Itu ya Bapak Ibu. Kalau teknik, teknik juga ada juga teknik mesin, ya kan? Ada coding, teknik elektro, ya kan? Yang program-program membuat robot dan sebagainya. Itu kan serius sekali. Berjam-jam dia sendirian untuk membuat itu. Cocok untuk introvert. Ekstrovert apa? Teknik industri. Mengapa? Karena teknik industri dia jalan melihat ke sana, jalan ke situ, mendiskusikan bagaimana nanti letak apanya, letak ke fabriknya di sini, letak apanya di sini, dan seterusnya. Atau kalau misalnya dia nanti mengambil arsitek atau teknik sipil, sebenarnya itu seperti untuk orang introvert, tetapi nanti tujuannya akan menjadi kontraktor. Itu kalau ekstrovert. Nah, kalau fakultas hukum, sama. Kalau introvert, cocok hakim. Tidak banyak ngomong. Jangan mengambil pengacara. Karena pengacara butuh banyak ngomong. Berdiskusi, berdebat. Ya kan? Kalau introvert adalah nanti pengacara kita, bisa kita kalah. Karena dia diam saja. Tidak ngomong apa-apa. Ya kan? Lalu ya kalah. Nah, tapi sedangkan kalau pengacara, cocok ekstrovert. Jadi ekstrovert ini paling cocok sebagai pengacara. Demikian fakultas fakultas yang lain. Jadi lihat di mana kekuatan putra-putri kita. Kalau kekuatannya di introvert, lihat apakah pekerjaan itu membutuhkan kesendirian. Kalau anak kita itu bekerja, dia itu bakatnya ekstrovert, apakah dia pekerjaan nanti karir yang akan dia pilih itu nanti membutuhkan enggak komunikasi dengan orang? Karena itu kekuatannya. Itu kira-kira Bapak Ibu. Itu tujuannya mengapa kita menentukan apakah putra-putri kita introvert atau ekstrovert. Nah, kita akan lihat nanti ini mengenai putra-putri kita itu benar enggak dia ada di kotaknya. Saya jelaskan dulu hukum dari 16 peta bakat ini. Orang itu menurut penelitian tema bakat ini, tidak pernah dia ada di dalam kotaknya, tetapi selalu berkembang satu ke kota di atasnya, satu ke kota di kanannya, satu di kota ke kirinya, satu di kota ke bawahnya. Sama seperti kota nomor 6 ini. Jadi sudah secara alami, dia juga 75% di kota 2, ada bakatnya. 75% di kota 7, ada bakatnya di kota 7 juga.
75% dia ada di eh, bawahnya, di the most generous, berarti ini adalah extrovert ya. Tadinya dia introvert. Dan 75% di mekanik atau bakat 5. Itu yang disebut bakat level 2. Tapi bakatnya yang sebenarnya adalah nomor 6. Nah, tetapi dia bisa juga mengembangkan diri ke nomor 2, bisa ke nomor di 2, bisa ke nomor 5, bisa ke nomor 7, bisa ke nomor 10. Itu bakal level 2-nya. Level 3-nya berarti kalau dia ke sana, berarti ke nomor 8, kalau dia ke bawah berarti ke nomor 14. Berarti sebenarnya orang itu ada dia bakatnya di kolom dan di baris. Berarti penting sekali kita nanti menentukan benar enggak putra-putri kita itu ada di kolom itu dan ada di barisan itu. Itu sangat penting. Nah, bagaimana kalau dia ada di sudut? Misalnya nomor 13. Kalau dia ada di sudut, berarti kalau dia mau ke atas, nomor 13 ini berarti ke nomor 9. Kalau dia mau ke kanan, berarti ke the most harmonious, nomor 14. Kalau dia mau ke bawah, berarti ini dilipat Bapak Ibu. Dilipat kertas ini ke sana, berarti dia ke nomor 1 jadinya dong. Ya kan? Karena ini dilipat tadi itu. Nah, jadi ke nomor 1. Dan kalau dia ke kiri, berarti dia ke nomor 16. Kan itu juga dilipat juga. Ya kan? Ke nomor 16. Itu yang disebut level bakat duanya. Berarti kalau dia di nomor 4, kalau dia ke atas berarti ke komandan. Kalau dia ke kanan berarti ke the most responsible. Ya kan? Lalu yang ini sama. Nomor 8 juga, kalau dia ke atas nomor 4, kalau dia ke kiri nomor 7, kalau dia ke bawah nomor 13, kalau dia ke kanan berarti ke mekanik. Nah, kembali kita ke hard charging. Itu level 2-nya yang ini. Level 3-nya berarti ada di mekanik sama di diplomat. Ya kan? Itu level 3-nya. Nah, sedangkan nomor 16, walaupun ini jauh, karena ini dilipat justru level 2-nya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke eh, penjelasan awal kita tadi. Nah, misalnya sekarang Bapak Ibu, ini 16 tema bakatnya. Putra-putri Bapak dan Ibu, tema bakatnya ada di nomor 9. Ini ekstrovert, sangat ekstrovert. Yang tadi kan semakin ke kiri sangat ekstrovert. Tetapi menurut observasi Bapak dan Ibu, dia itu sebenarnya introvert. Berarti dia sebenarnya jangan-jangan itu level 2-nya. Karena menurut Bapak dan Ibu dia sebenarnya introvert. Berarti kalau begitu sebenarnya bakatnya itu ada di atas, di mekanik. Karena tadi itu satu ke atas kan? Nah, berarti kalau anak Bapak dan Ibu, putra-putri Bapak dan Ibu, ada di nomor 11. Ini kan ekstrovert. Tetapi menurut observasi Bapak dan Ibu selama ini, dia itu sangat sendirian, tidak banyak ngomong, ya kan? Dia hanya ngomong kalau perlu, tidak banyak juga teman. Dia sebenarnya introvert. Maka pindahkan dia ke nomor 7, Bapak Ibu. Seperti itu kira-kira. Ha-ha. Nah, bagaimana kalau dia ada di nomor 16? Kalau saya pindahkan dia ke atas, ini masih ekstrovert. Ya kan? Kalau ke kiri masih ekstrovert. Kalau ke kanan ke hard charging masih ekstrovert. Berarti kalau harus saya pindahkan ke bawah. Kalau saya pindahkan dia ke bawah, otomatis ke nomor 4. Nah, berarti sesuai introvertnya tadi. Maka kalau misalnya putra-putri kita nanti ada di nomor 14, ini kan ekstrovert. Tetapi menurut observasi Bapak dan Ibu, dia sebenarnya introvert, berarti orang ini sebenarnya tema bakat yang sebenarnya, dia ke bawah, berarti ke nomor 2. Nah, semua nanti rekomendasi jurusan, rekomendasi pekerjaan, berarti tidak cocok lagi yang ada di hasil psikotest. Untuk itu Bapak dan Ibu nanti pergi ke www.edutrako.com ya. Dan kemudian di situ cari tema The Most Loyal. Nah, di situ ada nanti 3 halaman, apa pekerjaan yang cocok, apa jurusan di kelas 11,
atau pelajaran pemilihan di kelas 11 karena sudah tidak ada penjurusan lagi sekarang dan apa nanti karir dan penjurusan di perguruan tinggi. Ada di situ. Berarti jangan pakai lagi yang ada di buku psikotes kita. Tetapi sifat-sifatnya masih ada benarnya. Mungkin kalau misalnya 60%, berarti masih ada benarnya 60%. Tetapi pekerjaannya sudah tidak lagi. Oke, Bapak Ibu, itu prinsip-prinsip yang perlu kita kuasai dari pertama. Sekarang kita bahas orang-orang introvert. Orang-orang introvert itu ada di barisan pertama, ada di barisan kedua. Kalau dia itu introvert, ada di barisan pertama, berarti nomor satu, dua, tiga, empat, maka anak-anak ini ciri-cirinya adalah setia pada komitmen, unggul di bidang komitmen, selalu mereka merencanakan apa yang akan mereka lakukan, orang-orangnya terstruktur dan terorganisir. Lalu Bapak dan Ibu dari mana tahu? Waktu kecil dulu, kalau guru memberikan tugas, itu pasti selesai. Itulah komitmen. Bahkan kalau Bapak dan Ibu mengantar mereka ke sekolah, dulu waktu TK atau SD, kalau terlambat, tidak suka terlambat. Mereka ribut sendiri. Papa, Mama, tidak boleh terlambat kita. Ayo, kita berangkat. Itu. Karena orang ini sangat terencana, terstruktur, dan terorganisir. Ini semua orang-orang ini. Sampai mereka dewasa pun diteliti, orang-orang ini di kantor, kalau diberikan tugas oleh pimpinan, pasti selesai. Berarti ini di dalam bawaannya itu ada kecenderungan tertanam. Begitu ada tugas, mesti dikerjakan. Nah, itu anak-anak ini. Maka anak-anak yang ada di sini atau kita yang ada di sini cenderung sangat mengikuti aturan-aturan setiap pada komitmen dan karena itu kelemahannya menjadi kaku karena sangat strict pada aturan-aturan itu tadi. Nah, berarti orang-orang yang sangat komitmen ini diberi gelar-gelarnya. Nomor satu diberi gelar the most responsible. Kenapa? Dari 16 tema bakat ini, nomor satu itulah yang paling unggul di bidang tanggung jawab. Kalau misalnya Bapak dan Ibu memberikan instruksi kepada anak nomor satu, sayang, nanti kalau pulang sekolah, tolong dulu ambil jemuran kita, karena sore sekarang sering hujan. Itu, instruksi itu, aturan itu, langsung diinstal di pikirannya. Nanti, begitu dia pulang dari sekolah, sampai di rumah, yang pertama muncul, selamatkan jemuran. Lalu diambil jemuran-jemuran semua. Itu. Berarti diberi tugas, pasti selesai. Makanya dikatakan the most responsible. Itu sampai mereka tua. Karena ini kecenderungan bawaan sama halnya seperti dua tangan kita ini loh. Ada kiri, ada kanan. Kalau Bapak dan Ibu dominan tangan kiri, maka seumur hidup Bapak dan Ibu akan dominan tangan kiri. Tidak mungkin berubah-ubah kalau usia 30 tahun tangan kanannya dominan. Enggak, ini tidak dipengaruhi oleh usia. Ini aspek kepribadian yang permanen. Nah, maka nanti karena orang-orang ini sangat bertanggung jawab, maka pekerjaan nanti ditawarkan yang paling sesuai untuk dia. Dan dia introvert. Nomor dua, disebut gelarnya the most loyal. The most loyal. Mengapa? Karena ini sangat setia. Barang-barangnya semua ditempatkan pada tempatnya. Kalau pakai pasta gigi selalu dipijit dari bawah. Ya kan? Jadi orang ini betul-betul mengikuti aturan. Kalau ada aturan, pasti akan dikerjakan secara setia. Misalnya, guru mengatakan, anak-anak, Bapak mau ada urusan sebentar di kantor guru. Jadi kalian tenang, karena mungkin saya lama sedikit. Tolong buka halaman 9, kerjakan soal nomor 5 sampai nomor 10. Gurunya pergi, langsung nomor 2, Bapak Ibu. Buka halaman 9,
kerjakan nomor 5 sampai nomor 10. Itu kira-kira jaminannya. Berarti apa persis yang dikatakan aturan, dia akan kerjakan persis secara akurat, loyal. Nah, nomor 3 disebut perfeksionis. Kenapa? Karena tipe ini ingin mengerjakan pekerjaannya apapun secara sempurna. Jadi dia semua merencanakan, mengerjakan pekerjaannya secara sempurna. Makanya dikatakan perfeksionis. Misalnya, kalau besok ulangan, maka nomor 3 itu bisa belajar sampai tengah malam, sampai pagi, untuk menghafal semua titik koma. Sehingga betul-betul dihafalnya. Nah, itu nomor 3. Perfeksionis. Sampai orang tua mengatakan kadang-kadang, udah sayang, nanti kamu kecapean. Nggak usah belajar lagi sekarang. Dia bilang, enggak, ini harus saya selesaikan sekarang. Nah, itu nomor 3 Open. Makanya dikatakan perfeksionis. Memang besok waktu ulangan karena kecapean dan memang otaknya tidak juga segar lagi karena sudah capek sekali, tidak keluar apa yang dihafalnya itu, ya kan? Makanya kadang-kadang mereka agak stres, sudah berjuang bangun pagi sampai tidur larut malam, tapi kok hasilnya begitu-begitu aja. Jadi sebenarnya mereka ini lebih bagus menghafal dengan mencicil ya. Oke. Nomor 4 disebut the most independent. Kenapa? Karena ini adalah orang yang paling bertahan pada prinsipnya. Kalau dia sudah mengatakan tidak, tidak. Bapak dan Ibu waktu kecil dipukul sekalipun tidak akan berubah. Jadi keras. Maka orang-orang ini disebut yang sangat mandiri, sangat berpotensi untuk menjadi pengusaha. Karena hanya pengusaha itulah yang kalau sudah ada kemauannya ini, dia akan mempertahankan sampai tuntas. Nah ini the most independent itu kekuatannya di sana. Tetapi sangat penyendiri, ini kan paling introvert. Nah, Bapak dan Ibu, berarti barisan pertama kita katakan untuk menentukannya introvert diberi tugas pasti selesai. Kelemahannya kaku, ya kan? Makanya agak kaku mereka sedikit. Bapak dan Ibu cek kalau putra-putrinya ada di kotak itu benar enggak? Nah, sekarang barisan kedua, introvert barisan kedua. Nomor 5, 6, 7, 8. Ciri-ciri orang-orang ini adalah sangat suka mengetahui bagaimana cara kerja sesuatu. Maka mereka itu sangat ahli di bidang sistem. Berarti unggul di bidang menciptakan strategi bagaimana cara mengerjakan sesuatu. Dan ingin mereka tahu cara kerja mesin, cara kerja eh, peralatan-peralatan, atau cara kerja ide atau konsep yang berupa sistem. Nah, mereka ini juga dianugerahi oleh Tuhan kemampuan kreatif. Mereka ini sangat kreatif, tetapi di menit-menit terakhir. Makanya orang-orang yang ada di nomor 5, 6, 7, 8, kalau belum mendesak detik terakhir, belum ada energi untuk mau mengerjakan tugasnya. Jadi sebenarnya mereka bukan suka menunda-nunda, tetapi tidak ada energi untuk mengerjakannya. Maka kalau misalnya pekerjaan itu baru dikumpulkan misalnya minggu depan, maka pekerjaan ini tidak mungkin akan dikerjakan minggu ini. Karena masih lama, ya kan? Belum ada energi untuk mengerjakannya. Maka tipe ini mereka sangat kreatif ketika menit-menit terakhir. Nah, makanya sesudah mereka dewasa nomor 5, 6, 7, 8 menulis buku diterbitkan oleh Gramedia diberi judul The Power of Kepepet. Semakin mereka kepepet, semakin keluar powernya. Begitu Bapak Ibu. Berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang kreatif tetapi suka menunda-nunda. Itulah kelemahannya. Nah, kita lihat satu persatu sekarang. Orang-orang kreatif ini di menit-menit terakhir. The Mechanic.
Mengapa diberi dia The Mechanic? Karena tipe nomor 5 ini, satu kali dia lihat cara kerja mesin, cara kerja itu sudah langsung pindah ke otaknya. Kalau dia punya peralatan untuk membuat mesin yang sama, dia bisa membuat mesin yang lebih hebat dari situ. Itu nomor 5. Berarti Bapak dan Ibu, dia itu ahli membuat robot, ahli membuat mesin pesawat, ahli membuat mesin-mesin yang rumit, ya kan? Apa sekarang mobil-mobil listrik itu, ini ahli-ahlinya semua itu mereka. Dan ahli membuat rudal mesin-mesinnya, ya kan? Itu makanya kalau belajar kimia atau apa ini ahli membuat bom atom juga, ya kan? Jadi ini pokoknya otaknya otak mesin, maka diberi gelar mekanik. Sistem mesin sudah di otaknya satu kali dia melihat. Nah, nomor 6 disebut the most artistic. Kenapa? Karena ini adalah ahli di bidang melihat sistem seni. Berarti kalau dia lihat bentuk tubuh kita, dia langsung mengetahui jenis model pakaian apa yang cocok, warna apa. Berarti desain-desain fashion yang terkenal. Dia lihat wajah kita, lalu dia langsung lihat, oh hidung Bapak ini kalau dioperasi secara apa, cocok ini lebih berwibawa nanti hidungnya akan dibuat begini-begini. Maka mereka cocok dokter kecantikan juga kalau dokter. Atau kalau melihat rumah, dia akan melihat itu bagaimana kombinasi cat, kombinasi perabot yang sesuai dengan rumah ini. Bagaimana rumah ini dia bisa menyatu dengan alam sekitarnya, dengan gunung, pemandangan yang di belakangnya. Maka dia juga ahli arsitek. Ini nomor 6. Desain. Otomatis kalau dia mengambil di kafe, itu top. Ya kan? Belajar fotografi, itu sangat bagus. Itu kira-kira. Nah, nomor 7, ahli sistem ide. Berarti kalau ada sesuatu, misalnya bagaimana mengatur orang-orang di perusahaan ini, maka nomor 7, itu dia bisa menciptakan strategic management. Oh, nanti kita buat begini, 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 seperti ini. Jadi dia ahli ide. Bahkan banyak sekali imajinasinya itu, kalau dia bisa menulis imajinasinya itu, bisa menjadi naskah film atau naskah novel. Berarti penulis-penulis novel ini. Dan mereka ini berbakat sebagai sutradara untuk membuat film yang paling ideal. Yang bagaimana keluarga paling ideal. Jadi itu orang-orang dia ada nomor 7. Maka perlu belajar jurnalistik supaya bisa dia menstrukturkan pikirannya itu bagaimana distrukturisasi supaya ter, terstruktur tulisan-tulisannya. Nah, nomor 8 disebut konseptor karena apa? Ini adalah ahli sistem konsep. Dia selalu berpikir begini, bagaimana saya ciptakan sistem sehingga sesudah selesai sistem saya ciptakan, saya tidak usah bekerja lagi, sistemlah yang bekerja untuk saya. Itulah nomor 8. Berarti nomor 8 ini yang menciptakan sistem-sistem seperti yang kita pakai sekarang. Gojek, GoFood, ya kan? GoSend. Dia ciptakan sistemnya. Kita ada aplikasi. Saya pesan makanan di restoran. Saya yang memesan makanan dipotong sekian rupiah. 3.000 misalnya, ya kan? Restoran yang menerima pesanan saya, yang menyiapkan pesanan, dipotong juga 2.500 misalnya. Ya kan? Lalu nanti Gojek yang membawa makanan saya dari restoran ke rumah saya, itu juga dipotong juga sama dia. Berarti 24 jam, kalau dia sudah menciptakan sistem, nggak usah lagi dia bekerja. Sistem yang bekerja untuk dia. Nah, itulah mereka ini termasuk yang menciptakan sistem perbankan, sistem multi-level marketing, karena sistem multi-level marketing itu juga, nggak usah dia bekerja, asalkan bekerja semua orang ini, udah dia dapat passive income. Ya kan? Dan kalau mereka di bidang science,
berarti kedokteran, itu konseptor ini biasanya mereka suka penelitian-penelitian. Mengapa? Karena kalau dia sudah menemukan obat, rumus bagaimana kimia obat untuk penyakit yang sangat penting ini, itu dia mempunyai royalti seumur hidup. Selama obat itu diproduksi, dia punya royalti. Bahkan bisa royalti itu di eh, diwariskan ke generasi berikutnya, ahli warisnya. Itu berarti ini konseptor. Nah, Bapak dan Ibu, kembali, anak kita, kalau dia ada di barisan pertama, diberi tugas pasti selesai, berarti komitmen, dan kelemahannya kaku. Kalau dia ada di barisan dua, introvert barisan dua, berarti dia sangat kreatif, tetapi di menit-menit terakhir, ahli sistem, suka atur-atur barang-barang, suka bongkar-bongkar juga barang-barang waktu kecil dulu, ya kan? Dan dia itu suka menunda-nunda pekerjaan kelemahannya. Ini orang-orang introvert. Sekarang ekstrovert. Nomor 9, 10, 11, 12 ini adalah ahli komunikasi. Jadi mereka itu sangat cepat dalam membangun relasi pribadi dengan orang lain. Maka anak-anak yang ada dulu di nomor 9, 10, 11, 12, kalau kita bawa ke rumah tetangga, itu cepat sekali dia melakukan approach dengan anak tetangga. Jadi kita bawa ke tetangga ini. Langsung dia lihat anak tetangga punya mainan. Lagi dia pegang mainannya. Itu anak yang ekstrovert ini nomor 9, 10, 11, 12. Itu langsung datang dekat dengan anak itu. Dia tanya, ini mainan apa ini? Sudah itu mainan itu sudah pindah ke tangannya. Tidak lama kemudian sudah dia yang memainkannya. Ya. Itu ekstrovertnya itu. Ahli dilatih sedikit untuk berbicara. Public speaking ahli. Dan mereka ahli mempengaruhi orang dengan kata-katanya. Nah, sekarang orang-orang yang ada di sini, ciri-cirinya suka ngobrol, dan saraf lidahnya itu dianugerahkan oleh Tuhan sangat lengkap, sehingga mereka cepat sekali bicara dulu waktu kecil. Jadi termasuk juga cepat bicara mereka. Karena saraf lidahnya cepat eh, bisa berterkoordinasi. Nah, makanya kalau mereka ngomong cepat, itu tidak ada satu huruf pun yang hilang. Itu sangat jelas semua huruf itu terucap. Nah, itu orang-orang yang ekstrovert, suka berkomunikasi. Nah, apa kelemahannya? Karena mereka suka komunikasi, maka sering mereka tidak mendengarkan apa instruksi guru. Saya ambil contoh begini. Guru mengatakan kepada mereka, anak-anak besok tolong dibawa barang ini. Begitu mendengar barang ini, langsung nomor 10 ngomong ke nomor 9, dia bilang, tahu enggak, barang itu waktu saya ke Malaysia, saya lihat barangnya, itu dijual di toko-toko. Nah, datang nomor 10 mengatakan, iya, barang itu juga waktu saya ke Singapura, saya ada lihat loh. Itu dijual itu. Ada di, apa namanya itu, di toko-toko ini ada dijual. Murah lagi di sana. Nah, lalu mereka ngobrol mengenai barang itu. Akhirnya mereka tidak tahu kapan mau dibawa. Karena mereka asing ngobrol tadi mengenai barang itu. Padahal guru mengatakan, tolong besok bawa barang ini. Nah, tidak tahu lagi dia. Hanya diskusi barang itu. Nah, apa yang terjadi? Besok pagi, sudah sampai di halaman sekolah, diantar oleh orang tua. Anak-anak nomor 9, 10, 11, 12, melihat anak-anak nomor 1, 2, 3, 4 sudah membawa barangnya. Baru mereka ngeh. Oh iya ya, hari ini dibawa barang itu. Itu sudah mereka bawa semua ini barangnya. Baru anak nomor 9, 10, 11, 12 baru mengatakan, Mama, kita harus bawa barang seperti itu sebenarnya. Orang tuanya mengatakan, mengapa baru bilang sekarang? Ya, ya baru ingat. Makanya kelemahan orang-orang nomor 9, 10, 11, 12 sering tidak tahu kalau ada tugas. Maka kekuatannya ahli komunikasi, tetapi kelemahannya bukan hanya suka menunda-nunda tugas, tidak tahu kalau ada tugas. Maka sering dikatakan nomor 9, 10, 11, 12 ahli menunda tugas.
Ahlinya. Nah, kita lihat sekarang nomor 9 marketer. Mengapa gelarnya marketer? Marketer itu artinya ahli menjual segala sesuatu. Apa saja. Berarti ini hanya dengan kata-katanya dia bisa mempengaruhi orang secara meyakinkan. Makanya ini ahli menjual ini. Berarti tidak cocok ini bekerja di belakang meja. Dia harus ngomong ke orang ini, jualan ini, ya kan? Nah, makanya orang-orang yang ada, anak-anak yang ada di marketer ini, mereka itu punya bakat untuk meyakinkan orang mengenai ide-idenya. Jadi kalau misalnya ada putra-putri Bapak dan Ibu di nomor 9, dia katakan, Mama, Papa, di restoran ini ada makanan begini, begini, begini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu dia ngomong itu, kita sudah menelan air liur kita. Itu. Ini ahli mau. Ah, makanya kalau orang-orang yang nomor 9 ini datang ke rumah Bapak dan Ibu, menawarkan asuransi, mereka tidak akan pulang kalau Bapak dan Ibu belum membeli polis. Pokoknya segala macam dikatakan. Dan ada-ada saja yang mereka katakan. Oke. Nomor 10 disebut the most generous. Mengapa? Karena nomor 10 ini kebahagiaannya adalah membahagiakan orang lain. Jadi kalau temannya meminta tolong, Fidelis, tolong dulu kerjakan dulu. Bagaimana? Ini kerjakan tugas ini. Kita kerjakan dulu sama-sama tugas ini. Itu dia bantu. Apalagi orang itu sudah minta tolong. Dia bantu semua. Ah, teman yang satu lagi minta tolong lagi. Dia bantu lagi. Tetapi pekerjaan sendiri tidak selesai. Nah, makanya tipe nomor 10 ini adalah tipe orang yang sangat cocok di karya sosial. Saya melihat, belum saya tes, ada dokter di NTT, apa itu di perairan-perairan itu, dia punya kapal, lalu mengunjungi tempat-tempat yang dia bisa memberikan pengobatan ke pulau-pulau itu. Lupa saya siapa nama dokter itu. Kelihatannya ini, tipe nomor 10 ini. Karena kebahagiaannya membahagiakan orang lain. Jadi ini panggilan jiwanya. Berarti ini kalau mencari orang, customer service excellence ada di nomor 10 ini. Benar-benar top. Atau sering juga dikatakan profil hamba Tuhan. Nah, karena hamba Tuhan membantu orang, membantu ini. Tetapi nanti juga dia juga dibantu oleh umatnya melalui persepuluhan, ya kan? Makanya dia mengatakan selalu, carilah dahulu kerajaan Allah, semua yang lain nanti akan ditambahkan kepadamu. Itu nomor 10. Nomor 11, ini the most optimistic. Mengapa? Karena ini paling optimis. Maka sering juga diberi gelarnya pemberi harapan kepada umat manusia. Itulah nomor 11. Dan kadang-kadang dia beri harapan kepada papa mamanya. Dia belajar sebentar, lalu dia bilang, Mama, Papa, saya sudah selesai belajar. Saya boleh main game sekarang. Oh, kok cepat sekali kau belajar? Itu ulangan besok bagaimana? Dia bilang, Mama, itu ulangan besok itu hanya bab 2. Saya sudah pelajari, kuasai dengan baik bab 1, bab 2, bab 3. Saya kuasai semua. Memang dia sudah melihat secara sepintas. Dan dia merasa sudah menguasai. Ya kan? Nah, jadi dia tidak bohong juga. Memang dia sudah lihat. Besok ada ulangan. Ditanya pertanyaan detail. Karena detail, dia hanya secara keseluruhan. Akhirnya dia tidak bisa jawab. Minggu depan dibagi kertas ulangan nilainya jelek. Dikasih lihat sama mamanya. Mamanya komentar, loh, minggu lalu kamu bilang sudah kuasai semua. Bab 1, bab 2, bab 3. Ulangannya ya bab 2. Kok bisa nilainya begini? Apa jawabnya? Mama tahu enggak? Seluruh satu kelas nilainya jelek. Dan nilai saya ini termasuk top 5. Berarti masih optimis Bapak Ibu. Maka tipe nomor 11 ini cocok motivator. Ya kan? Di mana tidak ada harapan, dia memberi harapan. Oke, nomor 12 disebut entrepreneur. Kenapa? Karena tipe ini cepat sekali menganalisa situasi dan dia tahu apa kebutuhan pasar dan segera dia menawarkan jualannya.
Itu kira-kira. Dan cepat dia melihat peluang ke depan, apa kira-kira peluang-peluang. Dan dia komunikasikan peluang-peluang bisnis itu. Makanya dikatakan ini entrepreneur, pengusaha. Anak-anak ini sering membawa jualannya ke sekolah. Dan tidak malu. Ah, karena memang dia, menurut dia, cari untung begitu tidak masalah. Jadi bisa dia jual-jualan mainan yang sudah dia tidak pakai lagi, supaya bisa ada nilai ekonominya. Jadi ini adalah orang-orang yang memang pengusaha. Baik, Bapak dan Ibu, kita rekap lagi. Barisan pertama, komitmen. Kelemahannya, kaku. Barisan kedua, sangat kreatif. Kelemahannya, karena kreativitasnya itu ada di menit-menit terakhir, suka menunda-nunda. Barisan ketiga, ahli komunikasi. Ngobrol, mempengaruhi orang, membangun relasi, ahli mempengaruhi orang. Kelemahannya, lupa kalau ada tugas. Maka kelemahannya ahli menunda tugas. Karena dia tidak tahu kalau ada tugas. Kalau ada, mungkin dikerjakan. Nah, orang tua dulu waktu TK, anak-anak ini sering ditanya oleh orang tuanya atau waktu SD, ada tugas nak? Tidak ada katanya. Tahu-tahu nanti di grup orang tua, ada tugas. Jadi yang sekolah kadang-kadang orang tuanya daripada anaknya. Nah, sampai sekarang juga anak-anak yang ada di sini wajib mempunyai agenda untuk mencatat apa-apa yang harus dikerjakan hari itu. To-do list. Wajib. Kalau tidak, nanti kelabakan. Ya. Nah, nomor barisan terakhir 13, 14, 15, 16 ini dianugerahi Tuhan kemampuan bawaan mereka suka mengatur orang. Kalau tidak ada orang yang diatur, barang-barang pun suka mereka atur. Berarti orang-orang yang ada di barisan keempat ini ahli di bidang manajerial, unggul di bidang manajerial, pengaturan orang maupun barang, dan unggul dalam pengorganisasian. Berarti ini suka mengatur. Itulah intinya. Kelemahannya tidak suka diatur. Maka kalau Bapak dan Ibu, instruksi-instruksi di sini mengatur, apalagi memerintah, itu pasti akan mereka memberontak. Bagaimana instruksi mengatur? Misalnya seperti ini. Saya katakan kepada anak nomor 13, 14, 15, 16. Fidelis, kamu makan terus di rumah ini tidak pernah kamu bersihkan piringmu. Nanti selesai makan ini, bawa piring makanmu ini ke tempat cuci. Mendengar itu, dia langsung emosi. Dan nanti dia tidak akan melakukan itu. Diam-diam dia hilang dari meja makan. Entah bagaimana caranya, pokoknya sudah hilang. Tidak dia bawa satu piring pun. Itu karena Bapak dan Ibu sudah melakukan kesalahan mengatur, ahli mengatur. Itulah dosa kita, ya kan? Lalu bagaimana? Apa tidak bisa diatur lagi? Bisa, tetapi caranya beda. Saya beritahu caranya bagaimana? Bapak dan Ibu mengatakan, sayang, nanti Mama senang sekali kalau selesai kamu makan ini, kamu bawa piringmu ini ke ruang cuci. Mama bahagia sekali karena terbantu Mama untuk nanti mencuci piring. Bapak dan Ibu, selesai dia makan, bukan hanya piring dia bawa ke tempat cucian, itu dia rapiin dan dia cuci sekalian. Karena Bapak dan Ibu ini juga mereka suka menolong orang, tetapi tidak suka mereka diperintah. Nah, itu kata kuncinya. Nah, sekarang kita lihat. 13 hard charging. Berarti ini baterai yang tidak pernah lowbat. Berarti apa saja diatur sama dia. Bahkan uang di dalam dompetnya diurut-urutkan. 100.000, 50.000, 20.000 diurutkan. Dan kalau di dompetnya itu ada terlipat duit itu, sebelum dia masukkan, dia luruskan dulu, baru dia masukkan. Berarti ini sebenarnya ahli mengatur. Kalau di perusahaan, cocok direktur eksekutif. Ya kan? Nah, tapi kelemahannya nggak bisa diatur ya. Jangan atur-atur dia, ya kan? Nah, nomor 14, mengatur untuk mengharmoniskan. Maka disebut gelarnya the most harmonious. Kalau ini laki-laki,
Ini tipe ideal seorang ayah. Mengapa? Dia atur semua kebutuhan istri, anak-anak, mertuanya laki-laki, mertuanya perempuan. Itu diatur semua. Sehingga semua terpenuhi dengan baik. Kalau ini perempuan, ini adalah tipe ibu yang terbaik. Mengapa? Dia atur semua kebutuhan suami, kebutuhan anak-anaknya juga, bahkan kebutuhan sanak saudara juga diatur, dan kebutuhan mertua laki-laki, mertua perempuan. Sampai jadwal obatnya diatur semua sama dia. Makanya Bapak dan Ibu, kalau mencari menantu, cari nomor 14. Supaya masa tua Bapak dan Ibu nanti terjamin. Nah, kalau Bapak dan Ibu ragu-ragu, benar enggak calon menantu saya ini nomor 14 atau tidak? Nah, tolong Bapak dan Ibu teskan dulu kepada saya. Ini ada nomor WA saya, Bapak. Hubungi saya segera. Ya kan, supaya kita tes dulu. Bapak dan Ibu, ini eh, sambil kita ngobrol, supaya jangan terlalu serius. Nomor 15, mengatur supaya semua orang sepakat atau sependapat semua, atau ada dalam kesatuan pendapat. Maksudnya bagaimana? Diplomat ini selalu berpikir begini, kita harus beruntung, kompetitor kita juga harus beruntung, kelompok ini juga harus beruntung, kelompok yang lain ini juga harus beruntung. Semua mesti beruntung. Karena begitu mindsetnya dia dalam selalu melihat sesuatu, maka apa yang diusulkannya itu bisa diterima oleh semua orang. Karena semua kepentingan tertampung. Maka dikatakan inilah diplomat. Ya kan? Ini saya mengamati orang-orang ini di desa-desa, itu banyak mereka terdapat di pembicaraan-pembicaraan adat. Jadi nanti berkelahi, yang satu kelompok itu begini, yang kelompok ini mengatakan begini. Nah, nanti mereka datang mengusulkan dan semua kedua belah pihak menerima. Berarti orang ini diplomasinya cukup hebat. Berarti kemampuan untuk apa namanya ini eh, mempersatukan itu tinggi. Maka cocok diplomat. Oke, oke. Nomor 16 disebut the komandan karena apa? Karena tipe itu adalah orang yang mengatur semua kelompok supaya kelompok ini menuju ke tujuan. Itu itu maksudnya. Maka komandan ini sering sekali mengkritik orang-orang yang aneh-aneh. Dia tanya, kamu mau kemana? Kapal ini mau ke sana. Kamu kemana kamu? Mau ke sana atau mau kemana? Kalau bukan mau ke sana, turun dari kapal. Berarti tegas dan mereka sering kalau mengkritik tajam. Dan memang tidak ada komandan kalau kasih perintah halus-halus. Seperti ini. Lihat, mungkin musuh, mungkin bukan. Ada komandan begitu enggak? Kalau komandan begitu sudah ditembak kepalanya duluan. Kalau komandan, musuh, tembak. Maka anak-anak yang ada di nomor 16 ini wajib nanti mengikuti pelatihan EQ supaya kecerdasan emosinya itu maksimal. Baik, Bapak dan Ibu, kita rekap lagi. Barisan pertama, setiap pada komitmen, kelemahannya kaku. Barisan kedua, ahli sistem dan sangat kreatif, tetapi mereka suka menunda pekerjaan. Barisan ketiga, ahli komunikasi, mempengaruhi orang, membangun relasi, tetapi sering lupa tugas, berarti ahli menunda tugas. Dan barisan keempat, ahli mengatur dan tidak suka diatur. Baik, sekarang Bapak dan Ibu lihat putra-putri kita, benar enggak bawaannya itu seperti itu. Sekarang kita lihat kolom. Kolom satu, berarti nomor 1, 5, 9, 13, unggul di pikiran, logika, data-data, dan mereka itu tidak suka teori. Suka langsung maunya melakukan langsung. Dan jelas, kalau ini sebabnya, ini akibatnya. Jadi ini boleh kita katakan secara satu kata, unggul di pikiran, menggunakan pikirannya. Bagaimana Bapak dan Ibu tahu waktu anak-anak itu kecil? Itu sangat jelas. Waktu kecil dulu kita marahi anak kolom satu.
Fidelis, kamu terus melakukan kesalahan yang sama begini-begini. Apa katanya? Papa juga begitu. Dia menantang. Berarti dia pakai pikirannya. Ya kan? Nah, sedangkan anak nomor di kolom 2 6 10 14 ini ahli di atau sangat unggul di empati, perasaan, membangun hubungan pribadi yang baik dengan orang lain, sangat sosial, suka membantu orang lain, punya kepekaan seni dan juga punya bakat di desain-desain, ya kan? Dan sangat kuat mengapa data-data, ya kan? Kalau melihat datanya, oh dia langsung dia atur bagaimana mengaturnya. Data-data kuat sekali. Nah, singkat kata, barisan kolom 2 ini adalah unggul di perasaan. Waktu kecil dulu kalau kita marahi, Fidelis, kau begini-begini. Baru dia dengar sudah meleleh air mata. Nanti kalau sudah dewasa, kolom 2 6 ya, nomor 2 6 10, 14, itu kalau menonton TV, mereka akan siapkan tisu, itu orang dewasa loh. Siapkan tisu, siapkan sapu tangan, lalu cari channel yang ada air matanya. Nah, nanti mereka menangis-menangis. Oh, menangis mereka. Lewat kolom 1, dia bilang, bodoh kamu. Itu hanya TV. Mengapa kamu menangis-menangis TV? Udah, matikan aja TV-nya. Daripada kamu menangis-menangis, ya kan? Sesudah dimatikan TV-nya, kolom 2 itu mengatakan betul-betul orang itu. Tidak ada lagi perasaannya. Hanya otak yang ada. Nah, itu. Jadi ini terbawa kecenderungan terus. Kolom 3, berarti 3 7 11 dan 14, unggul di bidang apa? Unggul di bidang imajinasi, intuisi. Orangnya juga perasa. Ahli bagaimana cara kerja strategi sesuatu. Punya seni yang lebih global atau lebih umum, misalnya fotografi atau membuat film, mengedit atau macam itu. Jadi lebih global, bukan melukis. Itu lebih detail. Itu cocok di kolom 2. Nah, karena ini suka berimajinasi, nomor 3 7 11 12, maka salah satu ciri-ciri waktu kecil, suka mereka ngomong-ngomong sendiri. Nanti di kamarnya dia ambil pulpennya, dia ngomong ke penggarisnya, "Weh, weh, weh, weh." Dijawab penggaris, "Weh, weh, weh, weh," ya kan? Sehingga orang tua sering mengatakan, waduh ini bahaya ini anak kita ini. Diundanglah hamba Tuhan untuk mendoakan supaya temannya itu jangan ikut-ikut dia, ya. Padahal itu bukan, itu bawaannya memang suka ngobrol. Makanya orang-orang ini kalau sudah dewasa pun bisa lama di kamar mandi karena kesempatan mereka menghayal. Itu tipe ini. Dan tipe nomor kolom 4, 8, 12, dan 16 unggul di pikiran masa depan, visi misi, bisa cepat sekali melihat peluang yang ada ke depan, dan mengatur strategik untuk mencapai tujuan itu. Mereka juga berpikir global dan selalu berpikir mengenai masa depan. Mereka sekarang misalnya memikirkan kalau nanti dunia ini kan tetap tidak bertambah besarnya. Tetapi manusia kan beranak cucu terus. Kita lihat 10 tahun yang lalu masih hutan, sekarang sudah penuh dengan perumahan. Bagaimana kalau 20 tahun yang lalu? Yang akan datang. 100 tahun yang akan datang. 500 tahun yang akan datang. Berarti bumi ini sudah tidak ada lagi rumah. Lalu bagaimana? Cucu-cucu kita. Maka mereka mengatakan ada planet Jupiter yang bisa dihuni. Ayo kita sekarang ke sana. Dan mereka merancang di sana, dan mereka sekarang sudah memetakan Jupiter, lalu mereka menjual kafling-kaflingnya di sana. Jadi ini orang-orang futuristik. Inilah orang-orang yang selalu mengingatkan kita apa yang belum terjadi di masa depan. Jadi mereka ini adalah orang-orang visioner. Itu kira-kira apa. Dan kembali lagi tadi Elon Musk salah satu di antaranya menjual apa itu nanti bagaimana Anda bisa diantar ke Jupiter dan bagaimana nanti you bisa berapa di sana rumahnya dan sebagainya, itu sudah dia jualan sekarang, dan orang-orang tipe ini juga membeli apa yang di, dijual di masa depan itu nanti jualannya itu akan terjadi pada waktu mereka sudah tidak ada di muka bumi ini. Itu kira-kira apa. Baik. Bapak dan Ibu, itu mengenai tema bakat. Ingat Bapak dan Ibu, hukumnya tadi itu anak-anak kita itu bisa satu ke atas, satu ke bawah, satu ke kiri, satu ke kanan. Itu bakat level 2.
ya kan? Dan level tiganya di baris atau di kolong. Kalau ada dia di sudut, berarti dia ke atas, ke bawah, berarti dilipat, ya kan? Kalau ke samping, berarti dilipat ke samping. Itu bakat dua, dan level duanya ada seperti yang tadi. Baik. Selanjutnya di halaman 12 atau halaman 13, Bapak dan Ibu lihat, buka ya. Di situ ada laporan general ability atau IQ. Nah, tes IQ yang kita pakai di sini adalah Cognitive Raven Assessment. Jadi ini yang saya pelajari dulu di Roma. Ini ada tesnya untuk melihat kemampuan anak-anak kita. Jadi cara melihat kemampuan itu seperti ini kira-kira. Raven itu sendiri adalah ahli psikolog Perancis yang membuat pertama kalinya tes IQ. Jadi tes IQ yang pertama kali itu dibuat oleh Raven. Nah, inilah tesnya itu yang kita pakai ini. Misalnya, ini hanya ilustrasi ya Bapak Ibu. Kalau anak kita misalnya waktu tes usia 12 tahun 6 bulan. Itu contohnya ya. Atau 15 tahun misalnya. Itu kan SMA mereka sekarang. Tapi ini hanya saya kasih contoh 12 tahun. Bisa dia menjawab soal-soal untuk anak usia 12 tahun. Berarti soal-soal itu adalah disesuaikan kemampuan. Ini kemampuan 10 tahun, 9 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 14 tahun. Begitu, ada kemampuan-kemampuannya. Anak itu usia 12 tahun, bisa dia jawab untuk 12 tahun, maka anak itu diberikan IQ 100. Sesuai usianya. Ini kemampuan mental seluruh generasi yang usia 12 tahun. Itu yang dibuat oleh Raven. Kalau anak kita usia 12 tahun, tetapi bisa dia menjawab untuk masalah bagi anak 13 tahun, berarti di atas usianya, maka ditambah 10. Berarti IQ-nya 110. Kalau bisa dia menjawab 2 tahun di atas usianya, berarti 120. Kalau bisa dia menjawab 3 tahun di atas usianya, berarti 130. Itu jenius. Hanya ada, kalau di atas 130 ini, hanya ada 2,5% penduduk dunia. Itu kira-kira. Berarti kalau begitu Bapak dan Ibu, ini bisa kita lihat kalau dia 90 saja sampai 109, ini rata-rata. 110 sampai 119 itu sudah di atas rata-rata. Dan kalau dia 120 sampai 129 itu sudah superior, berarti biasanya bisa mereka mengikuti program akselerasi. Dan kalau sudah 130 ke atas, ini genius, very superior. Begitu cara membacanya. Di halaman 14 atau 15, Bapak dan Ibu, sesuai dengan tema bakatnya itu tadi, lalu peminatan nanti di SMA diberikan. Apa yang paling peminatan yang direkomendasikan sesuai usianya tadi itu, sesuai tema bakatnya yang tadi itu, yang 16. Ya kan? Bapak dan Ibu beda-beda ini, jadi Bapak dan Ibu hanya baca sendiri. Di bawahnya itu ada jurusan di perguruan tinggi. Jadi Bapak dan Ibu lihat, ya kan? Nah, nah, sekarang bagaimana menggunakan psikotes ini, Bapak Ibu? Ini yang paling penting. Psikotes ini, Bapak Ibu, harus ada follow up. Begitu dilakukan di Eropa. Nah, jadi dilakukan follow up. Untuk melakukan follow up ini bagaimana? Orang tua, ayah, ibu, anak membaca psikotes ini, hasilnya sama-sama membaca dan membuat lembar follow up. Ini buat sendiri lembaran ini, bukan disediakan oleh sekolah, buat sendiri. Ya, ada lembar di situ kekuatan. Semua yang ditulis di dalam psikotest menggambarkan kekuatan anak yang dilihat oleh papa, oleh mama, dan oleh anak. Ditulis di kolom kekuatan. Semua. Sesudah itu, ada juga menurut mamanya kekuatan anaknya ini ada lagi yang tidak ada di psikotest. Ditulis juga di kolom kekuatan. Papanya juga menemukan juga ada. Ditulis di kolom kekuatan. Ya kan? Sesudah itu dibaca lagi psikotes juga. Dilihat, ada kelemahan anaknya yang sesuai.
Ada sifat-sifatnya juga yang merupakan kelemahan. Ada, cocok. Suka menunda-nunda pekerjaan misalnya. Oh iya, ini cocok sekali. Ditulis juga di sini. Semua. Bahkan yang tidak ditulis di dalam psikotes tetapi ditemukan oleh orang tuanya. Oh ini anak kita ini cepat sekali marah. Ah, ditulis juga di sini. Ya kan? Emosian. Ah, kalau emosi tidak bisa lagi mengontrol apapun. Ah, ditulis di sini semua kelemahan. Ya kan? Tidak ada di psikotes. Sesudah itu, di psikotes ini juga ada saran-saran pengembangan diri. Maunya anak ini ikut ini, bagaimana ini, begini. Dilihat, kalau ada yang cocok, ditulis di kolom pengembangan diri. Sesudah itu, mungkin Bapak dan Ibu memikirkan, ini kekuatan anak saya begini-begini. Saya usulkan maunya ada program pengembangan diri ekstrakurikuler yang begini-begini. Ditulis juga di sini. Diketik rapi, Bapak Ibu. Inilah yang sebenarnya inti dari psikotes. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau nanti memilih jurusan peminatan atau jurusan karir di perguruan tinggi, Bapak dan Ibu tidak usah lagi psikotes ini yang menentukan. Yang menentukan apa? Kekuatan anak-anak kita. Mendukung enggak kekuatannya ini dengan karir jurusan nanti di jurusan itu. Itu kelemahannya ada. Bisa dia mengatasi enggak kelemahan itu supaya dia berhasil nanti di karir itu, di pelajaran itu. Ya kan? Itu Bapak Ibu caranya. Makanya semua orang-orang di Eropa, orang-orang di Amerika, tidak ada yang salah jurusan. Karena sudah dibuat dari awal peta bakat orang-orang ini. Nah, berarti orang tua perlu follow up ini Bapak Ibu. Perlu membuat daftar ini. Nanti sesudah ada daftar ini, diketik rapi, di print, satu dipegang oleh anak, satu diserahkan ke wali kelas. Sesudah itu psikotes ini, bukunya ini, sudah tidak butuhkan lagi. Ya kan? Karena ini, itulah yang dilakukan oleh atlet-atlet yang terkenal, yang juara dunia. Apa yang dilakukannya? Dia cari pelatih yang top, yang profesional. Apa tugas pelatih? Pelatih itu mengobservasi atlet itu, dan dia lihat, oh ini kekuatannya, ini kelemahannya. Kalau sudah ketemu kekuatannya, pelatih tadi menciptakan program pelatihan 10.000 jam sebelum hari H. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau atlet itu bisa disiplin mengikuti 10.000 jam pelatihan itu, pasti juara dunia. Dijamin. Berarti apa tugas kita sebagai orang tua? Tugas kita sebagai orang tua adalah seperti pelatih. Menggali, menemukan potensi-potensi dalam diri, kekuatan-kekuatan dalam diri putra-putri kita. Kalau sudah kita ketemu potensi kekuatannya, lalu kita ciptakan program pengembangan potensi itu. Kita latih dia, kita beri dia kursus, kita beri dia ekstrakurikuler. Sekolah juga orang ini bagus menciptakan program-program, maka disuruh belajar coding, ya kan, untuk membuat website sekolah. Orang ini ahli desain, maka mulai diciptakan. Oke, kalau begitu kalian kumpul semua, kalian pikirkan bersama dengan tim untuk mendesain halaman sekolah kita ini supaya lebih asri. Bagaimana? Ya kan? Nah, dilatih terus 10.000 jam. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Nanti kalau mereka dilatih sesuai potensi dirinya, dia akan maksimal. Bapak dan Ibu, saya ulangi sekali lagi. Hasil psikotes ini gunakan sebagai pedoman saja. Ambil yang kekuatan yang sesuai dengan diri anak dan tinggalkan yang tidak sesuai, tidak perlu dibahas. Yang sesuai saja, ambil sesuai dengan kekuatannya, sesuai dengan kelemahannya, sesuai dengan pengembangan dirinya. Berarti Bapak dan Ibu sesudah ketemu apa kekuatannya, ini tujuan dari psikotes, berarti Bapak dan Ibu hanya alat bantu untuk Bapak dan Ibu saja. Kalau sudah ketemu, maka berlakulah
hukum cara mengembangkan potensi bawaan. Hukumnya bagaimana? Kalau Bapak dan Ibu tahu bahwa kapak ini yang tajam di bagian depannya ini, maka kalau memberikan kursus, berarti mengasah, berarti asalah bagian depannya ini. Berilah dia anak itu kursus. Berilah dia apa namanya ini ekstrakurikuler yang sesuai untuk mengembangkan bakatnya ini. Jangan suruh anak itu mempelajari yang tidak ada bakatnya. Habiskan waktu untuk itu. Itu sama dengan mengasah bagian punggung kapak ini. Tidak ada gunanya. Berarti sekali lagi Bapak dan Ibu selesai dari sini, tolong dibuat lembar follow up. Dalam 1 minggu ini, lembar follow up itu sudah selesai, diserahkan satu ke wali kelas masing-masing. Dan nanti Dewan Guru akan rapat untuk melihat bagaimana caranya pengembangan bakat putra-putri kita. Saya juga sudah akan membuat nanti pengelompokan bakat-bakat ini yang nanti juga saya akan serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah sehingga sudah bisa kita tahu oh ini yang mekanik, ini yang the most responsible, ini yang apa. Dan ini Bapak dan Ibu melengkapi lagi dengan kekuatan putra-putri kita. Dengan demikian, Bapak dan Ibu saya mengucapkan terima kasih. Selamat menemukan bakat putra-putri kita. Dan Bapak dan Ibu ingat, sesudah kita menemukan bakat mereka, kita mengembangkan mereka 10.000 jam supaya mereka berhasil dalam kehidupannya. Sekian dan terima kasih.